Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. VJ masih dengan Mas Dihkon ya, founder atau owner dari si Clean Sheet ini. Baik, kalau tadi mungkin sebelumnya Mas Dihkon menceritakan bagaimana perjuangannya membangun sebuah bisnis ini gitu ya, meluangkan mengorbankan waktunya bahkan ya, tidak seperti dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu ya, hedon sana hedon sini. Justru Mas Dihkon mengembangkan bisnisnya yang sampai akhirnya kita bisa tahu sebegitu panjangnya perjalanan bisnis Mas Dihkon ini. Baik, nah ini kalau ngomongin soal Clean Sheet ini adalah pelayanan kebersihan yang mungkin banyak sebagian orang yang mengunderestimate soal cleaning service ini. Pernah gak Mas Dihkon mengalami hal-hal seperti itu gitu dari lingkungan sekitar khususnya? Sering. Dari dulu sebenarnya sering Mbak ngalamin itu. Maksudnya saya salah satu mahasiswa di kampus ternama di Bogor, dan itu juga pertanian, buka jasa kebersihan, dan itu satu-satunya juga anak muda. Itu menjadi apa ya, dulu banyak sih cibiran-cibiran ataupun ejekan-ejekan, tapi ya udah mau gimana lagi, lebih ke pembuktian aja nantinya. Itu sering sih Mak kalau itu, karena udah jelas pasti juga ya merasa gengsi juga sih waktu awal-awal ya. Yang lain, saya kan dulu lulusnya tepat waktu ya, masa S1-nya, tapi masih lanjut S2. Teman-teman yang lain itu dulu udah pada kerja di kantoran, kemejaan, dasian. Saya masih ngepel, nyapu. Ya kayak gitu, ngalamin hal-hal yang seperti itulah. Tapi ternyata ya luar biasa dari segala hal perjuangan dan juga lika-likunya ya Mas. Bahkan ini kita bisa bilang ya sebagai owner ya, pemilik dari sebuah bisnis yang sangat luar biasa sekali ya bahkan ya Mas Dihkon. Tapi ini kalau ngomongin soal cleaning service ini nih Mas Dihkon, ini kan mungkin juga sebuah skill ya. Nggak semua orang yang mungkin juga punya skill pribadinya bisa bersih-bersih gitu ya. Ini Mas Dihkon kenapa sampai akhirnya mungkin dari berbagai banyak inovasi gitu ya soal sampingan-sampingan kerjaan yang lain, sampai akhirnya kenapa nemu si cleaning service ini sebagai bisnis utama gitu, pencetus bisnis Mas Dihkon? Apakah Mas Dihkon mungkin dulunya senang bantuin orang tuanya atau pernah punya pengalaman kerja di mana juga atau gimana? Kalau saya dulu waktu SMA kan saya di pesantren ya. Mulai sekolah sambil pesantren. Nah di situ kan biasanya diminta kiai untuk bersihin ini bersihin itu ya, karena kiai kan gimana ya, nggak boleh nolak. Ya udah saya tetap bersihin. Tapi dari situ saya berpikir juga, oh iya ya ini kalau lingkungan bersih ataupun rumah bersih, keluarga kan sehat, ya kan, keluarga sehat otomatis kan dari hati juga bikin senang ya, maksudnya senang, rapi dan sebagainya. Dan saya lihat di cleaning ini tuh padat karya. Jadi semakin banyak yang memesan clean sheet, makin banyak juga yang bisa direkrut atau dibantu. Itu yang membuat saya jadi, oh ya udah ini aja deh. Bukan soal nanti digantiin mesin ataupun enggak, tapi ini soal dari anak yang bisa kita rekrut, bisa dibantu, itu kan dapat pendapatan. Pendapatannya pasti untuk orang tuanya juga. Jadi bukan hanya soal untuk anaknya aja, tapi juga untuk keluarganya. Ketika dia pendapatannya udah naik, terus juga skill dan pendidikannya kita juga bantu ya Mbak ya. Kita kasih beasiswa ataupun skillnya ditambah, dia jadi dia lulus dari Clean Sheet, karena beberapa teman saya yang alumni Clean Sheet yang dulu berdiskusi sama saya itu udah ada yang kerja di kementerian, ada yang wirausaha, ada yang PNS dan sebagainya. Mereka hidupnya berubah, tapi nempa mentalnya dulu di Clean Sheet. Nah harapannya kan itu ya, mereka bisa naik, menarik keluarganya dari kemiskinan. Luar biasa sekali. Baik, tapi kalau misalkan soal respon keluarga sendiri, Mas Dihkon seperti apa? Mungkin sampai pada akhirnya Mas Dihkon kepikiran gitu ya untuk iseng-iseng, sampai akhirnya sekarang kan bisnis ini memang keluarga pastinya juga tahu dan lain sebagainya. Gimana kalau respon keluarga sendiri? Apakah memang dari sebelum membangun bisnis ini juga memang atas dasar diskusi dengan orang tua atau seperti apa?
Kalau keluarga itu dulu saya bangun prinsip itu nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang ya kalau urusan membangun bisnis ataupun apa. Karena memang kalau saya bilang juga pasti nggak diizinin karena orang tua memang minta saya untuk jadi dosen ataupun guru lah. Karena background orang tua saya kan guru ya. Nah, tapi saya bilang itu ketika masuk media nasional tuh dulu waktu diliput TV. Nah, itu saya baru bilang, Bu, ini nonton aja besok di TV ini. Itu saya baru bilang tuh, ya nobar-nobar tuh sekampung tuh. Wah. Itu langsung shock ya pasti ya. Tiba-tiba memang waduh ternyata perjalanan di balik itu ada bisnis yang ini anaknya gitu ya. Tapi gimana Betul. akhirnya respon keluarga, Mas? Ya alhamdulillah tadinya saya pasti bilang ya nggak bakalan dukung gitu karena ya ini bersih-bersih terus juga apa namanya belum prospek ya maksudnya belum bisa bantuin orang tua untuk waktu dulu-dulu ya belum bisa inilah untuk jadi bahan untuk pembuktian tapi setelah masuk media nasional itu terus juga kliniknya juga tambah berkembang ya akhirnya orang tua juga mendukung dan sangat-sangat mendukung lah untuk sekarang. Oke, baik. Tapi boleh nggak cerita mungkin penghargaan-penghargaan yang didapat selama menjadi social planner ini, Mas Dikon? Banyak sih Mbak. Dulu waktu 2021 saya masuk ke Wirausaha Muda Berprestasi di Kemenpora, terus juga beberapa di Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga di IPB kemarin juga dapat award wirausaha ini ya social planner terbaik gitu terus juga dari sponsor-sponsor yang lainnya ataupun dari mitra-mitra yang memberikan apresiasi terhadap saya maupun Linsit. Tapi sejauh ini sudah puas belum sih Mas Dikon atas apa yang mungkin sudah dicapai, sudah diperjuangkan atau mungkin apa lagi ke depannya tujuannya atau yang sedang digarap untuk bisnisnya ini? Belum puas sih Mbak, karena masih jauh ya perjalanan masih jauh. Ini saya masih sampai di pertengahan mungkin ya, masih ke depan akan lebih berat lagi tantangannya. Karena memang dari awal saya udah declare gitu bahwa cita-cita saya ingin menyekolahkan 1.000 anak gitu dari Cleanseat ini. Karena dengan mereka bisa bekerja, mereka pasti akan memikirkan pendidikannya. Baru mereka akan bisa memikirkan pendidikannya. Dengan kita support di beasiswa juga, maupun kita kerjasama dengan mitra-mitra yang lainnya, baik kampus maupun yayasan, kita bisa menyekolahkan 1.000 anak ke depannya. Karena semakin berkembang bisnis ini, semakin maju, semakin besar, berarti semakin banyak juga anak-anak yang bisa dibantu. Itu sih prinsipnya Mbak DJ. Jadi masih panjang dan saya terus masih belajar juga. Saya belajar dari mentor-mentor saya juga dan saya nggak akan pernah berhenti sih. Tapi mungkin nanti pengembangannya bukan hanya cleaning aja, tapi juga layanan-layanan yang lainnya, yang mungkin hygiene, terus juga mungkin pest control dan lain sebagainya. Memang itu udah mulai kami kembangkan juga. Untuk sementara ini memang kita kolaborasi dengan vendor-vendor yang lain. Luar biasa ya. Semoga semakin berkembang terus ya Mas Dikon ini bisnisnya. Baik. Nah Mas Dikon kalau kita mungkin mendengarkan cerita Mas Dikon ya soal bagaimana semangatnya gitu ya untuk menggapai dari apa yang mungkin diharapkannya sampai akhirnya membangun bisnis ini yang tidak hanya sebagai bisnis pribadi saja tetapi banyak membantu banyak orang. Kalau boleh di-share gitu Mas Dikon, ini apa sih prinsip hidup yang Mas Dikon terapkan di kehidupan Mas Dikon sendiri gitu yang sampai pada akhirnya memang punya banyak tujuan untuk banyak membantu orang lain gitu, khususnya di dunia pendidikan juga ya? Kalau saya memang waktu hidup saya lebih ke hidup bermanfaat dan seefisien mungkin ya. Jadi maksudnya dari saya hidup di dunia ini sebenarnya Cleanseat ini seperti ibadah spesial saya. Maksudnya kalau sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan kan, itu kan saya nggak yakin itu bisa untuk membawa saya misal masuk ke surga dan sebagainya. Karena semua manusia ataupun semua muslim
itu kan, melakukan hal itu. Apa yang membedakan saya dengan yang lainnya? Makanya ya udah saya bikin bisnis ini bukan hanya soal untuk untung aja, tapi juga untuk membantu teman-teman yang lainnya. Siapa tahu yang saya bantu ini nantinya bisa menolong saya ketika eh, ketemu dengannya, gitu, dan juga bisa mungkin meringankan dosa-dosa saya yang memang saya perbuat kayak gitu. Karena utamanya kalau prinsip saya, kalau memang nggak ada uang atau nggak bisa makan ya kerja atau usaha, jangan meminta. Makanya dulu kan ketika saya uangnya udah mau habis, saya nggak pernah bilang ke orang tua ataupun minta ke orang lain ataupun apa, enggak. Ya udah, yang bisa saya lakukan apa nih, bersih bersih, ya udah saya bersih bersih aja gitu. Tapi dari situ kan dapat tip, dapat uang, dapat jajan, dapat makan. Nah itulah rezeki yang saya dapat dari usaha dulu. Jadi kalau prinsip saya yang tadi, kalau ada anak yang nggak bisa makan atau nggak bisa beasiswa atau nggak bisa sekolah, kamu kerja dulu gitu, sambil kamu ngumpulin, habis itu kita beasiswain. Jadi jangan meminta tolong ataupun meminta bantuan dari orang lain, hanya minta bantuan aja, nggak mau kerja keras maupun usaha. Seperti itu, Mbak PJ. Ada maknanya ya, jadi mungkin tidak instan bisa mendapatkan apa yang dia mau, tapi memang harus berjuang dulu, harus ada. Jadi bahasanya tidak makan gaji buta gitu ya Mas Digon, tidak memakan uang hasilnya itu, uang hasil keringatnya sendiri yang mungkin ketika mendapatkan uang itu orang bisa lebih menghargai bahkan ya, sama setiap apa yang diperjuangkan selama ini, luar biasa. Baik, Mas Digon, pesan-pesannya gitu ya untuk pemirsa BRTV ini, khususnya bagi anak-anak muda yang mungkin juga punya kegalauan atau keresahan yang sama, kerisauan yang sama gitu ya, dalam menjalankan pendidikannya, pesimis, mungkin di pemirsa BRTV di rumah yang sedang menonton ini juga digalaukan dengan biaya-biaya pendidikan gitu ya, atau mungkin yang sedang ingin memulai bisnisnya sampai akhirnya bisa menemui bisnisnya dan lain sebagainya. Boleh dikasih pesan-pesannya Mas Dikon? Mungkin pesan untuk anak muda yang lainnya ya, walaupun saya dulu ataupun kita punya banyak keterbatasan, baik ekonomi, pendidikan, skill, keterampilan, ataupun yang lainnya, selama ada kemauan pasti ada jalan sih kayak gitu ya. Yang penting jangan mau apa-apa instan, semua butuh proses. Nggak ada yang sekali jalanin langsung berhasil, itu nggak ada. Semua butuh proses, dan kegagalan maupun yang nggak berhasil itu ya itu menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa makin dewasa, semakin maju, dan tentunya akan membuat kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sih Mbak PJ. Jadi jangan pernah menyerah karena kalau udah menyerah ya udah, itu berarti berhenti. Kita nggak bisa. Siapa tahu waktu kita menyerah itu sebenarnya kita hampir dikit lagi untuk mencapai titik kejayaan kita. Itu mungkin Mbak PJ. Oke, baik, luar biasa. Nah mungkin terakhir nih Mas Dikon, bisa dijelasin gitu ya bagaimana mungkin pemirsa di rumah ketika ingin memesan aplikasi memesan Clean Sheet ini, bagaimana caranya, dan mungkin dari si Clean Sheet ini juga memang para rangersnya ada identitasnya sendiri nggak sih, kayak misalkan pakai ID card, mungkin siapa tahu takutnya ada pemirsa BRTV yang takutnya ada orang lain yang mengatasnamakan si Clean Sheet ini, memang ada identitasnya sendiri gak sih? Ada, biasanya ini kan kayak jaket, ini kan jaket Rangers ya. Jadi biasanya mereka pakai jaket biru-biru, terus juga helm biru, terus juga ada tentunya ada ID card-nya, tapi yang paling utama sebenarnya di aplikasi sebenarnya mereka udah ada datanya. Jadi pelanggan itu sebenarnya udah tahu, oh ya ini yang datang siapa, profilnya seperti apa, dia kuliah di mana, dan lain sebagainya. Fotonya juga ada, jadi mereka bisa memegang identitas itu. Oke, jadi dipastikan para Rangers ini memang memakai identitas si Clean Sheet ini ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah tidak usah khawatir gitu ya. Oke, baik. Mas, terakhir mungkin bisa dipromosikan si Clean Sheet ini kepada pemirsa BRTV di rumah yang ingin memesan jasa pelayanannya juga, boleh di-share media sosialnya juga kalau ada. Silakan. Oke. Bisa ke Instagram cleansheet_id, terus juga
bisa download aplikasi Clean Sheet di Play Store. Nanti habis ini juga akan launching di App Store. Terus juga bisa kunjungi website Clean Sheet di www.cleansheet.id. Di situ juga langsung bisa pemesanan, bisa langsung pembayaran juga. Jadi kalau nggak di aplikasi juga bisa pemesanan melalui web. Itu mungkin lebih. Baik, terima kasih Mas Dikon atas kesempatan dan juga sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menginspirasi untuk pemirsa di rumah ya khususnya. Terima kasih Mas Dikon, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar banyak sekali cerita ya dari sosok anak muda yang sangat menginspirasi ya Mas Dikon ini tentang bisnis si Clean Sheet ini. Tapi semoga dengan pembahasan episode kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi pemirsa BRTV di rumah. Saya Via Judita atau VJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.